Malam Jumat ahli kubur bali nang omah kanggo jaluk donga wacan Quran najan sakimah lamun ora dikirimi banjur balik brebes mili balik nang kuburan mangku tangan tetangisan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala mu'alif rahimakumullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala masuk muraqabah yang ke-20 yaitu muraqabah dairatil ma'budiyah. Apa Pak? Muraqabah dairatil ma'budiyah. Muraqabah dairatil ma'budiyah yaitu menggerakkan hati kita untuk melihat-lihat anugerahnya Allah bahwa dialah yang hak yang wajib kita sembah, dialah yang hak yang patut untuk kita sembah, dialah yang hak yang patut kita cintai, dialah yang hak sebagai tujuan akhir hidup kita. Ini muraqabah dairatil ma'budiyah ini masih tergolong wal faidu ala hayatil wahdaniyah. Jadi di antara muraqabah 20 ini yang terakhir mengajak hati kita, mengajak mata hati kita untuk selalu melihat-lihat anugerahnya Allah, ya, untuk melihat-lihat anugerahnya Allah dan melihat bahwa Allah lah yang berhak kita sembah, Allah lah yang berhak kita cintai, Allah lah sebagai tujuan akhir kita. Jadi kalau kita melihat muraqabah ini, tujuan akhir kita ini bukan surga dan neraka, tapi tujuan akhir kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau tempat kita bersandar, beliau tempat kita mengadu, beliau tempat segala-galanya, dan beliau adalah yang satu ataupun yang esa. Ini bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemarin ada kaitannya dengan muraqabah yang ke-19 yaitu muraqabah tentang ala hakikati sholat, ya, tentang hakikatnya sholat. Ya, maka di sini juga ada gerakan di dalam yang seharusnya ada gerakan di dalam hati kita agar mata hati kita bisa melihat betapa besar anugerahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini suatu hal yang tidak mudah lagi, ini juga suatu hal yang tidak gampang lagi. Tapi nggak tahu kalau bapak-bapaknya mudah, ya wallahu alam. Kalau saya sendiri sangat sulit, ya, sangat sulit, karena untuk mencapai puncak sasaran kepada Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak mudah, itu tidak gampang. Kadang mungkin hanya sekedar teori saja, kadang hanya sekedar ucapan saja, tapi pada hakikatnya di dalam hati kita belum tentu bisa, ya. Sebagaimana contoh juga seringkali kita alamin dalam kehidupan kita sehari-hari. Katanya itu kita selalu lillahi ta'ala, apa-apa itu tergantung Allah, apa-apa itu kepada Allah, apa-apa itu lillahi ta'ala, itu lisan kita. Akan tetapi kenyataannya, ya, kenyataannya tidak sama dengan hati kita, ya.
Kalau kita lagi kesusahan saja, mungkin kekurangan ekonomi, kekurangan rezeki, itu lebih banyak mengeluh dan menangis kepada orang lain. Tidak mau menangis dan mengeluh kepada Allah. Ya. Ketika kita sholat saja, hanya bunyinya di lisan kita aja, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu lisan kita ataupun mulut kita. Tapi pada hakikatnya hati kita itu tidak kepada Allah. Ya. Kadang kepada istri kita, kadang kepada anak kita, kadang ingat kerjaan kita, kadang ingat persoalan-persoalan kita. Nah, itu kadang kalanya berarti belum betul-betul bisa lillahi ta'ala. Maka implementasi untuk lillahi ta'ala, untuk semata-mata karena Allah, itu tidak mudah semudah kita membalikkan telapak tangan kita, ya. Tidak gampang segampang yang kita bayangkan, sangat sulit sekali Bapak, karena menggerakkan hati ini tidak mudah. Karena apa? Tidak mudah karena sudah terlanjur banyak isi hati ini dengan kotoran-kotoran dunia, ya kan? Sudah banyak hati ini berisi dengan isi-isi dunia. Istri masuk ke hati, anak masuk ke hati, kemudian kerjaan masuk ke hati, duit masuk ke hati, mobil masuk ke hati, ya. Apa saja itu masuk ke hati, sehingga mata hati kita ini sangat sulit kita buka untuk melihat keesaan Allah, untuk melihat anugerah-anugerahnya Allah. Sangat sulit. Kita hanya bisa mengandai-andai saja, kita hanya bisa mengandai-andai saja, kita hanya bisa mengotak-atik dengan akal sehat kita saja, dengan apa yang kita lihat ataupun fenomena-fenomena yang terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari. Akan tetapi hati kita tidak mampu melihatnya Bapak. Bahkan kita ambil contoh saja, sampai hari ini wabah virus corona tidak berhenti, malah semakin semarak, ya. Semakin ramai diperbincangkan, ya. Ini seharusnya kalau kita bisa memakai mata hati kita untuk melihat bahwa ini sebuah anugerah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu justru muncul kesadaran yang ada dalam diri kita, justru muncul kesadaran, dan justru membuat ini semakin tambah bertakwa kepada Allah Subhanahu, tambah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tambah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak berpikir kalau seandainya hari ini kita kena virus corona terus hari ini kita meninggal, apakah sudah cukup perbekalan kita? Apakah sudah mencukupi modal kita untuk perjalanan jauh? Sementara dikasih peringatan oleh Allah, dikasih virus oleh Allah yang bukan hanya berbulan-bulan tapi sampai bertahun-tahun, itu justru tidak menggugah mata hati kita untuk berbanyak-banyak taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan kita atau aktivitas kita masih biasa-biasa saja, ini kan? Yang nggak jauh beda dengan waktu belum ada corona. Paling ya asal malam Jumat ngaji udah gitu aja lah, ya kan? Daripada enggak gitu aja. Tapi untuk membangkitkan diri kita dalam praktek kehidupan sehari-hari kita, saya kira tidak menambah-menambah Pak, dan tidak ada rasa takut-takutnya dengan peringatan-peringatan yang diberikan oleh Allah, yang seharusnya dengan peringatan ini, dengan bala ini, dengan wabah ini justru semakin membuat tambah kita takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tadinya istighfarnya cuma 5 kali sehari semalam, maka bertambah di dalam keadaan virus ini. Yang tadinya tidak pernah sholat malam juga ditambah sholat malamnya. Yang tadinya tidak pernah keluh kesah sama Allah, maka kesempatan di sini kita disuruh untuk mandiri. Kata Habib Umar Mutahar Semarang itu, virus ini bukan virus corona tapi virus konora. Bener kan Pak? Konora jamaah, konora berkerumunan, konora ziarah kubur, konora mauludan, konora manakiban, pokoknya konora terus, bukan corona tapi konora. Disuruh tidak tahlilan bersama, disuruh tidak marhabanan bersama. Ini sebetulnya kesempatan diri kita untuk mencari jati diri kita Pak, ya. Dan kesempatan di dalam diri kita atau di dalam hati kita untuk membuka
sehingga bisa melihat anugerah-anugerah Allah yang diturunkan oleh Allah di saat ini. Padahal kita sadar atau tidak, suatu saat nanti kita akan diberikan suatu musibah yang lebih besar daripada ini lagi oleh Allah, Pak. Percaya atau tidak, atau kita menjumpai atau tidak, suatu saat nanti ada suatu musibah, suatu balak, ya, atau suatu wabah yang akan diberikan oleh Allah dan lebih dahsyat daripada virus ini. Entah kapan itu. Ya. Kalau sering-sering baca sejarah-sejarah atau baca tafsir Al-Quran, nanti akan tahu akan ada apa nanti di kemudian hari. Ya, termasuk ada suatu saat nanti idza zulzilatil ardu zilzalaha, ya, nanti akan digonjang-ganjingkan oleh Allah bumi ini dengan gonjang-ganjingan yang sedahsyat-dahsyatnya. Orang Musa masih gak karu-karuan, ya. Di saat itu sudah tidak ngerti lagi mana istriku, mana anakku, mana harta bendaku, mana sapiku, mana mobilku, sudah tidak ada lagi, karena bumi sudah diputar oleh Allah dengan sedahsyat-dahsyatnya. Bisa kita lihat dengan kedua mata kita dan bisa kita dengar dengan kedua telinga kita kejadian tsunami yang ada di Aceh, betul tidak? Orang Musa masih gak karu-karuan, ya, boro-boro ngurusin istrinya, boro-boro ngurusin anaknya, ngurusin dirinya sendiri aja tidak bisa, boro-boro ngurusin mobilnya, rumahnya dan lain sebagainya. Nah, ini bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini sebuah teguran dari Allah Subhanahu wa taala agar kita sebagai hamba itu mampu membuka hati. Jangan ditutupin terus hati kita dengan kotoran-kotoran duniawiyah. Sudah saatnya kita perlahan-lahan sedikit demi sedikit di usia-usia senja ini untuk mengurangi daripada hubud duniawiyah kita, tapi bisa meningkatkan hubul ukhrawiyah kita. Ya paling tidak itu bisa balance lah. Dunianya juga tidak ketinggalan, apalagi akhiratnya. Ini ngejar dunia masalah dari pagi sampai sore, kadang lembur dari sore sampai pagi, sampai waktu boro-boro ibadah, boro-boro ngaji, sholat aja kadang juga tidak kerumat, Pak. Nah, karena itu di dalam muraqabah yang ke-20 ini kita ajak hati kita untuk selalu melihat anugerah-anugerahnya Allah Subhanahu wa taala, biar ini menambah, membuka hati kita untuk betul-betul bisa taqarruban ilallah, ya, bisa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan modal atau dengan dasar muraqabah ini akan bisa menjadikan seseorang itu bisa usul ilallah, bisa ketemu dengan Allah dan bisa jumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kajian selama ini setiap malam Jumat tentang adanya muraqabah 20 muraqabah ini kita bisa mengambil hikmahnya, bisa kita memetik buahnya dan bisa kita pelajari dalam kehidupan sehari-hari, bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga ini harapan dan doa kita bersama mudah-mudahan bisa menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin tambah rajin ibadah, semakin tambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa na'fu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.